Oke, selamat datang semuanya di Sinonimu Rasa, sebuah ruang di mana rasa mempunyai makna dan setiap makna mempunyai ceritanya masing-masing. Oke, Mon, siap, Kang Ceng. Hari ini kita episodenya sudah keempat, tadi Siap. ya. Kemarin kita membicarakan tentang kesadaran dan mungkin sekarang juga masih akan Sudah sadar membicarakan. belum? Nggak bisa. Tapi masih akan membicarakan tentang kesadaran. Nah, adapun kesadaran ini mungkin lingkupnya lebih luas, lebih ke kesadaran secara kenegaraan mungkin. Nah, kebanyakan juga kita banyak yang belum sadar juga terkait rakyat-rakyat kita, ya salah satunya kita juga sadar bahwa kita itu sebagai bagian dari negara itu sendiri. Nah, mungkin tema hari ini yaitu tentang kesadaran rakyat sebagai unsur dari negara itu sendiri. Siap. Oke, Emon, eh, kalau menurutnya kita membicarakan hal dasar dulu ya. Negara itu seperti apa sih, Kak Emon? Negara ya, Ya, negara ya. ya. Jadi bicara Saya masalah ngerokok negara Emon. memang banyak perspektif ya, Pak Ceng ya, Mm-hmm. dari tokoh-tokoh dan sebagainya. Tapi saya mencoba menyederhanakan. Mm-hmm. Jadi negara itu adalah kelompok sosial ya, kelompok sosial yang menduduki wilayah ataupun daerah tertentu. Jadi yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif tentunya ya. Ya. Yaitu negara itu mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Tujuan bernegaranya itu berhak oleh negara itu ditentukan arahnya itu mau kemana. Itu berbicara masalah negara, Pak Ceng. Ya. Kalau kan dalam negara juga ada unsur-unsur kenegaraan ya, teman. Nah, dalam unsur-unsur kenegaraan itu ada berapa hal sih unsur-unsur negara itu? Unsur negara ya. Jadi bicara masalah unsur negara yang sering di banyak sosial media ataupun dari buku-buku atau sumber-sumber yang lain, itu unsur negara itu ada 5, Pak Ceng. Ada 5. Yang pertama itu unsur negara itu wilayah, pemerintah, rakyat, undang-undang, dan pengakuan dari negara lainnya. Dari unsur negara itu ada 5 ya. Tapi yang sering disebutkan itu ada 4 unsur negara itu. Karena unsur negara yang kelima yaitu pengakuan dari negara lain itu memang ada yang mengatakan ada 4 unsur, ada yang mengatakan 5 unsur. Tapi tidak menjadi masalah kalau menurut saya. Jadi yang saya pahami, yang saya ketahui, bicara masalah ketatanegaraan bangsa kita, itu bicara masalah unsur negara itu ada 5 ya. Tadi pemerintah, rakyat, undang-undang, wilayah, sama yang terakhir itu pengakuan dari negara lain. Unsur negara itu. Banyak orang yang juga bilang hanya sebatas 4 aja gitu ya. Ya, biasanya seperti itu. Nah, dalam unsur kenegaraan ini atau unsur negara ini unsur apa yang paling kuat sih, Kang? Yang harus ada? Nah, dari kelima unsur negara, kalau menurut analisis sederhana saya ya, unsur negara itu dari 5 itu yang terkuat itu tentunya rakyat, Pak Ceng. Rakyat yang terkuat. Tapi ada sedikit anomali ya, bicara masalah rakyat sebagai unsur negara yang terkuat. Tapi bicara masalah rakyat itu, kesadarannya itu seolah-olah rakyat itu sendiri bukan tidak mempunyai ya, kurang mempunyai kesadaran bahwasanya mereka itu unsur negara. Nah, tidak menyadari itu. Nah, ini peristiwa yang menguatkan kenapa rakyat menjadi unsur negara yang terkuat. Jadi dulu saya lupa lagi 2000 berapa ya, ada salah satu peristiwa 212. Ya, membela 212 kan. Dulu ada tragedi itu. Nah, saya tidak mempermasalahkan, saya tidak melihat dari sisi 212-nya itu tujuannya untuk apa. Saya tidak ke arah sana. Tapi saya melihat di 212 itu entah ya, yang tragedi 212 ataupun peristiwa 212 itu tujuannya itu apakah
benar-benar membela Islam, Entah itu politik di atau itu dalamnya. politik, atau misalkan yang datang ke sana itu hanya ikut-ikutan sama yang lain. FOMO aja ya. Saya tidak akan membahas ke ranah sana. Tapi saya melihat, kenapa saya tadi mengatakan unsur negara yang terkuat itu rakyat. Saya melihat di tragedi ataupun peristiwa 212 itu ada kekuatan rakyat yang besar. Sehingga negara itu kan kelimpungan. Iya. Jadi kalau bicara masalah gerakan, itu kan ada gerakan rakyat, gerakan buruh, gerakan mahasiswa gitu kan. Yang memang dari setiap orde ya, dari setiap fase pemerintahan, baik runtuhnya orde lama, runtuhnya orde baru, 98 reformasi sampai hari ini diwarnai kan dengan gerakan-gerakan massa. Iya. Nah, saya melihat gerakan yang paling kuat itu gerakan yang mengatasnamakan rakyat. Ya, pada waktu itu tragedi 212 itu ada kekuatan yang besar. Kok bisa? Saya melihatnya ya. Kok bisa rakyat itu tergerak? Kalau memang misalkan dipolitisasi, cara mempolitisasinya sampai semasif itu kan seperti apa? Bahkan setiap daerah, bukan hanya satu daerah aja yang. Nah, itu. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Pak Ceceng, apakah karena ada unsur agama aja? Isu-isu agama yang ditariknya sehingga kesadaran itu, apakah itu bisa disebut kesadaran juga kayak mana? Bisa jadi. Cuman maksud saya tidak 100% tentang hal itu. Ketika tragedi kemarin. Karena tadi ada beberapa, karena banyak faktor yang mempengaruhi banyak faktor yang mempengaruhi hal itu. Tapi saya melihat, oh ini nih unsur negara yang paling kuat itu rakyat. Karena dari 4 unsur tadi, kan 5 unsur ya. Misalkan kita ambil unsur rakyatnya saja, kita pisahkan. Berarti nyisa kan 4 unsur. Undang-undang, wilayah, pemerintah, sama pengakuan dari negara lain. Kalau tidak ada unsur yang satu ini, unsur rakyat, menurut saya unsur keempat itu lemah. Justru unsur rakyat itu menguatkan ke unsur yang 4 tadi. Contoh, misalkan ada undang-undang, ada pemerintah, ada wilayah, tapi rakyat tidak ada. Kan permasalahan juga. Misalkan adanya undang-undang tidak ada rakyat, adanya presiden ataupun pemerintahan tidak rakyat, mau mengatur siapa? Justru menurut saya unsur yang terkuat itu di 5 unsur tadi, bicara masalah bernegara ya, unsur negara itu masyarakat yang terkuat itu. Cuman yang jadi permasalahannya Pak Ceng, dilihat baik secara peristiwa ataupun secara teori lah, rakyat sebagai unsur negara ya. Bahkan yang paling kuat. Yang paling kuat. Tapi seolah-olah rakyat itu apakah masyarakat itu apakah belum sadar? Yang pertanyaannya kan, atau tidak disadarkan, atau secara sistematis itu seolah-olah tidak disadarkan gitu. Ataupun yang lainnya, karena ada teori kan, teori Machiavelli itu kan antara negara dan rakyat yang mana yang harus lebih kuat. Jadi kalau menurut Machiavelli kan dari 2 unsur tadi yang harus kuat itu negara. Kenapa negara? Jadi kalau negara lemah pasti akan sering terjadi kudeta kalau rakyat kuat. Nah, yang menjadi permasalahannya itu yang saya tidak sepakat itu bicara masalah negara dan teori rakyat. Yang barusan. Saya sepakat itu kalau memang pemerintah itu harus kuat, tapi seolah-olah rakyat itu menjadi korban dengan kelemahannya. Nah itu. Jadi tugas kita itu Pak Ceng di podcast kali ini itu menyadarkan bahwa kita itu sebagai unsur terkuat dalam negara. Saya seringkali percaya diri, meskipun misalkan bicara masalah dari sisi biologis tampang saya seadanya ya. Emang. Misalkan materi saya tidak punya, tapi saya mempunyai kepercayaan. Meskipun seperti ini, saya mempunyai negara. Negara itu punya saya. Dan saya adalah unsur yang terkuat. Dan saya unsur yang terkuat. Nah masalahnya tidak semua orang sadar. Misalkan orang tua kita, Pak, karena saya orang Sunda ya, Pak, misalkan hari ini rapat paripurna, karena bapak saya dulu sibuk ngarit, yang ngambil rumput, sibuk maju, sibuk ke sawah. Palingnya urusan-urusan negara itu diwakilkan kan? Saya sibuk urus sawah, urusan negara saya wakilkan aja. Siapa? Ke Dewan Perwakilan Rakyat. Itu saking sibuknya. Nah seharusnya kan rasa memiliki kita sebagai rakyat itu harus sadar juga. Apakah yang diwakilkan itu menyadari bahwa
dia itu sedang mewakili Nah, unsur walau yang alam paling ya, kuat. karena saya belum bisa mengartikan, saya belum pernah menjadi posisi Ya, ya, sebagai wakil rakyat. ya. Takutnya saya salah ngobrol lah Ya, itu dari hanya sisi sebatas di otak saya. datang saya. Itu harus tanya nanti ke Wakil wakil rakyat rakyatnya. pasti lebih tepat ya. Iya. Oke, Kang Emon. Siap, Begini, siap. kalau dampak ataupun hal yang akan terjadi ketika Ya. misalnya masyarakat ini semuanya, dikatakanlah semua masyarakat itu sadar akan bahwa masyarakat adalah unsur yang paling kuat di sebuah negara. Heeh. Apa yang akan terjadi? Nah, Ketika- efek ya. Hmm. Efek positifnya ketika masyarakat sadar sebagai unsur negara, saya Ya. melihat pemerintahan ataupun konsep bernegara, sistem bernegara itu akan berjalan dengan lancar, selayaknya sebagaimana misi ataupun visi sebuah negara. Kenapa? Karena ada sisi kontrol yang memang positif dari rakyatnya Iya. sendiri. Itu efek yang memang kalau kita sadar. Ya kan, kritikan rakyat tentunya kritik yang yang berujung ataupun berbuah solusi juga. Karena kan tidak sedikit orang yang berkritik ya. Ya. Banyak. Misalkan dari 1000 hanya 1 yang tidak mempunyai daya kritik gitu. Iya. Berarti 999 orang itu mempunyai kritik kan, tapi jarang mereka memberikan kritik dengan solusinya. Ya. Karena banyak yang kritik aja gitu, apalagi di sosial media kayak nih. Iya. Banyak yang kritik tapi apa sih sebenarnya? Enggak cuma ikut-ikutan aja biar ramai. Gitu. Contohnya Pak Ceng, lockdown. Dulu kan 2019 Covid nih. Presiden misalkan mengeluarkan kebijakan lockdown. Ya. Semuanya mengkritik kan tentang lockdown. Lockdown semangat. Ketika ditanya selain lockdown apa? Bingung kan? Selain lockdown seperti apa? Lockout mungkin. Jadi intinya Pak Ceng, kesadaran unsur negara yang terkuat menurut saya itu rakyat, dan perlu kesadaran itu sebagai karena rakyat itu yang mempunyai negara. Ya. Pemerintah itu yang melaksanakan kedaulatan rakyat itu sendiri. Ya, siap. Karena mempunyai kedaulatan yang kita kan kedaulatan tertinggi itu ada di tangan siapa? Di tangan rakyat. Ya. Bukan di tangan undang-undang, bukan di tangan presiden, bukan di tangan wilayah, bukan di tangan pengakuan dari negara lain. Dari kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi sejauh mana kesadaran masyarakat hari ini bahwasanya mereka itu sadar, mereka itu sebagai unsur terkuat di dalam negara. Kalau unsur terkuatnya tidak sadar, seolah-olah kan dinina-bobokan dengan kebijakan dan sebagainya. Tapi menurut saya dengan kesadaran rakyat sebagai unsur terkuat dalam sebuah negara, itu sangat penting. Karena efek positifnya itu pemerintah akan berjalan dengan sesuai visi misinya, sesuai arahnya, dengan tentunya kontrol dari kan sesuai dengan fungsinya juga fungsi sebuah sebagai negara. Wakil dari masyarakat sendiri. Ya, itu. Oke, Kang Emon, mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang-orang yang sadar bahwa kita itu adalah orang yang sadar kita bahwa kita masyarakat sebagai unsur ya, dan kita sebagai unsur yang terkuat di sebuah negara. Terima kasih Kang Emon, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.